Lo akan pilih Phanteks nih, brand lokal yang baru pertama kali jualan monitor, atau lo pilih brand internasional kayak AOC, Lenovo, atau Asus di harga yang sama. Phanteks gue bilang keren untuk marketingin monitornya masuk ke Indonesia. Konsep marketing periperalnya yang diaplikasikan ke monitor ini jujur buat gue terkesima dan menjual banget. Membangun hype-nya gue akui ya, tim marketingnya jago. Tapi di sisi lainnya, gue bilang langkah dia berani banget, dalam tanda kutip ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia masuk ke segmen monitor pertama kali dengan harga yang nggak murah. Brand Phanteks di pikiran kita kan tuh kental banget sama periperal, harga yang bagus dan murah. Tapi ketika brand ini masuk ke segmen yang baru, spesifik monitor, gue ngerasa kayak ngebayangin brand monitor AOC atau brand laptop dan monitor kayak HP bikin periperal gitu. Ada loh keyboard dan mouse AOC, tapi lu peduli nggak? Cuek aja kan kita. Gue mesti terima kasih dulu buat kalian yang mention kita di IG Phanteks. Banyak banget yang request supaya Phanteks kirimin kita produk reviewnya. Dan thank you juga Phanteks udah kirimin monitor ini ke kita. Dan buat gue pribadi, gue memposisikan Phanteks ini sekelas dengan brand-brand lokal lainnya yang OEM ke China sana juga. Kayak SPC, Armageddon, atau Aero. Jadi ya konsep mereka cuma rebranding monitor-monitor brand lokal di China sana. Supaya jadi lebih cost efektif karena dia nggak perlu desain, dia juga nggak perlu produksi dalam jumlah banyak. Dari stand dan kaki yang dikasih nggak ada yang spesial banget, besi yang dikasih cat warna hitam doff gitu aja. Ingetin gue banget sama kualitas kaki dan standnya Aero atau SPC. Dan mungkin sedikit kritik buat review Phanteks sendiri untuk monitor ini di YouTube officialnya yang bilang biasanya monitor masih pada pakai plastik. Ya, ini kaki AOC 27G2, kakinya ya plastik sih. Cuma kita tahu dalamnya ada besi juga. Jadi secara bahan yang dipakai, kalau hitung-hitungan bisnis, tentu kaki ini lebih mahal. Dan dia pakai klep juga dibanding besi yang dikasih sama Phanteks gitu aja. Dan konsep pemasangan kakinya yang gue bilang agak belibet dan beda kelas lah ya sama yang ngeceklek kayak gini. Kakinya lu mesti pasang dengan besi gitu, baru lu pasang lagi ke monitornya. Dan baru lu tutup pakai plastik gitu biar rapi. Dan pastinya lu langsung tahu nggak enaknya pakai monitor ini. Dia nggak kasih lu ergonomic stand apapun di monitornya, cuma bisa tilt doang. Ada logo Phanteks yang diapit sama lubang pembuangan panas dan face 10x10 cm yang dikelilingi sama RGB yang kembali lagi aneh buat gua. RGB ini susah untuk lu lihat pas lagi lu pakai monitornya karena dia nggak terang-terang banget, cenderung gelap malah. Dan nggak bisa diatur juga RGB-nya, cuma bisa on dan off aja di settingan OSD-nya. Portnya udah ngadep ke bawah semua, yang gua nggak tahu versinya berapa, tapi gua udah tes. Mau lu pakai HDMI atau DP, lu udah bisa dapetin hertz tertinggi di monitornya 165 Hz. Di kiri kanannya ada lubang speaker yang nggak berfungsi di sini karena nggak ada speakernya, cuma molding dari pabrik aja. Jangan lupa, kita buang-buang sebentar yang nggak penting, manual book, kabel power, adapter, dan display port. Bagian depan double bezel ditemenin sama logo Phanteks yang cukup gede ya, agak ganggu pemandangan, dan tombol untuk ngatur OSD-nya ada di bawah. Tombolnya sih ini mirip banget sama bentukan dari Aero. Dari semua kekurangannya itu, untungnya Phanteks punya panel yang color gamutnya cukup tinggi, walaupun tetap ya masih kalah dengan brand internasional sekelasnya. Di keakuratan warnanya cukup rapi dengan average cuma 1,33 delta E, tapi tetap AOC dan Lenovo lebih akurat kualitasnya. Setelah dikalibrasi lebih akurat sedikit ke 1,13 delta E untuk Phanteks Chimera ini. Dan gua nggak tahu kenapa Phanteks tulis speknya rendah banget di websitenya, terutama di bagian brightness cuma ditulis 250 nits. Padahal pas gua tes panelnya ini bisa terang banget sampai 438 nits. Dengan brightness tinggi ini lu mau kondisi cahaya ruangan lu kayak gimana juga, monitor ini tetap bisa ngelayanin lu dengan baik. Dan kontras yang rapih di 1170/1 ini bagus untuk IPS. Dan white point-nya agak kebiruan di 7200 Kelvin, sementara standarnya 6500 Kelvin. Dan untuk kerapian warna dan kerapian brightness di unit yang gue punya nggak spesial gimana, dan gue coba tes bleeding. Ini hasilnya. Kalian bisa langsung lihat di kanan atas ini bleeding, dan kalau gue misalkan swivel buat kalian sedikit, geser kakinya ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini nggak berubah sama sekali. Gue agak sedikit tundukin. Nah, ini dua nih yang paling kelihatan, dan ada sedikit di bagian sini nih. Ya, monitor ini bleeding, dan kalau lu dapat nggak bleeding, tandanya lu hoki abis. Untuk motion blur-nya juga cukup oke, gambar UFO-nya kelihatan jelas, tipikal panel IPS di segmen ini. Dan pas gue coba untuk play Valorant, mainin Valorant beberapa saat, kualitas motion blur-nya ini bagus. Gue masih bisa ngeliat pergerakan movement yang cepet, tapi inget ya, ini bukan kualitas motion blur yang terbaik. Motion blur terbaik hanya dipegang oleh Face IPS Xiaomi.
24,5 inch. Dan untuk Phanteks matok monitor ini di 3,7 juta, gue sih nggak habis pikir ya. Apa alasannya dia berani matok harga setinggi itu untuk spek Full HD IPS 165 Hz dan cuma kasih garansi 1 tahun. Sementara 3 monitor terbaik di segmen ini dari brand-brand internasional yang udah lama banget main monitor aja, harganya mepet dan bisa lebih murah dibanding Phanteks ini dan kasih garansi 3 tahun full. Dan kalau lo dikasih pertanyaan mendasar kayak gini misalnya, lo akan pilih Phanteks nih, brand lokal yang baru pertama kali jualan monitor, atau lo pilih brand internasional kayak AOC, Lenovo, atau Asus di harga yang sama? Nggak usah ngomong spek, nggak usah ngomong body lah. Dalam hati lu, gue yakin lu langsung tahu jawabannya. Saran gue ke Phanteks, atur lagi deh posisi monitor ini di pasaran. Susah banget monitor ini jadi rekomendasi kalau harganya di 3,7 juta dan cuma dapetin aksen RGB-RGB-an yang itu pun nggak terang-terang banget. Mungkin kalau orangnya fans di mana dia mau setupnya semuanya Phanteks, ya gue nggak tahu deh ya. Tapi mayoritas orang yang cari price berbanding value, Phanteks ini nggak memberikan jawaban apapun buat orang-orang itu. Buat gue, monitor ini layaknya dibeli kalau di 2,8 juta. Dengan catatan, gue mesti beli bracket 300.000 untuk jadi ini full ergonomic stand. Jadi total 3,1 juta dan ada selisih 500.000 dengan AOC ataupun Lenovo. Karena garansi Phanteks cuma 1 tahun panel. Dan kalau kalian nanya, patokan gue dari mana? Tentunya dari brand lokal di China bisa jual berapa? HKC SG27. Dengan segmen yang sama dengan Phanteks ini bisa dijual di 1299 RMB atau 2,8 juta. Gue Eldun dari GTD, sampai jumpa dan tetap